Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Tanya Mentor. Malam hari ini saya dengan David Chandra, founders dari Bisa Premium Shoes Laundry, eh, ingin mengajak salah satu narasumber kami, yaitu namanya Pak Ignatius Kinfree, yang dia adalah seorang pengusaha. Dia bergerak di bidang kimia. Nah, biasanya kita kalau ditanya mentor sudah membahas cukup banyak ya dari berbagai bidang. Nah, berbagai bidang contohnya seperti laundry, kuliner, eh, ke travel, ke telekomunikasi, komputer dan segalanya. Nah, kebetulan di sini kita em, ada salah satu narasumber kami yang unik bidangnya, yaitu di bidang kimia. Nah, sambil menunggu saya juga ingin menyapa ini dengan Pak Edwin. Halo, apa kabar Pak Edwin? Selamat datang di Tanya Mentor bersama dengan saya. Nanti ada Pak Ignatius Kinfree, kebetulan dia di daerah Tangerang, Cengkareng, tepatnya di daerah Dadap katanya dia bilang. Nah, ini ada Pak Ignatius Kinfree nih ya, sudah masuk nih ya. Mari kita sambung ya Pak ya. Pak Edwin, terima kasih. Sama-sama Pak. Sehat selalu ya Pak. Pak Ignatius Kinfree sudah saya invite ke dalam. Eh, Halo, selamat malam Pak Ignatius. Ya, saya sambil menunggu. Dan untuk tanya mentor di sini kita juga bukan hanya ajilan, tapi Malam, di Pak. gimana Pak? Sudah makan malam Pak? Sudah, Pak. Sudah siap ya berarti ya. Ini ya. Siap, Pak. Siap. Untuk tanya mentor, kita harus siap. Siap, siap, siap. Wah, ini semangat nih, benar-benar nih. Jam 7 malam, kita semua kumpul semua di sini. Nah, ini Pak, sebelumnya kita tuh tanya mentor beberapa eh, hari ini ke depan. Ada banyak Pak, beberapa message yang masuk dari teman-teman juga menyaksikan tanya mentor. Nah, saya juga Hmm? memberitahukan ke teman-teman baru kepingin tahu lagi mengenai kan kalau Pak Kilvi adanya di Billionaire Mindset di daerah Tangerang ya Pak ya, di Billionaire Mindset Tangerang ya Pak ya, kalau Bapak tergabungnya ya Pak ya. Betul, Pak. Iya. Nah, jadi dari tanya mentor ini sebenarnya juga adalah salah satunya, ada ketuanya yaitu Pak Anton Teddy dan Pak Tommy Wong. Nah, Pak Tommy Wong Iya. adalah ketua dari Billionaire Mindset yang ada yang di daerahnya, kalau dia di Jakarta Barat juga ya Pak ya. Di Iya. Ambilan Masjid juga ada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ada Betul, di Pak. utara, ya hampir bisa dibilang semua daerah ya. Medan pun Iya. juga ada gitu. Nah, jadi bagi kalian yang bergabung, yang ingin bergabung, ini apalagi ada satu masalah yang sedang kalian alami, di sini begitu banyak mentor yang ada, termasuk narasumbernya Pak Kifri. Kalau misalkan ada hal-hal mengenai ini nih Pak, mengenai kimia ya Pak ya. Nah, ini bisa nanti hanya itu tidak bisa kita jawab sendiri, kita akan memberikan kepada mentor atau coaching yang berkompeten. Jadi nggak usah Iya. ragu ya Pak ya. Oh, iya. Ini ya Pak ya. Siap. Pak Siap, Genfrey, Pak. ini Pak, gimana hari ini? Toko udah buka dari kapan Pak? Dari minggu lalu, Pak. Dari Tanggal 2 ya, kalau nggak. 2 ya, 2, 2. Oke, ini ya. Nah, itu apa namanya? Gimana Pak kondisi di sana? Yang setahu saya kan di daerah Tangerang, Benda Dadap tuh ya, saya pernah sih Pak ke arah sana. Itu kan daerah, Hmm. masih daerah paling paling di sana daerah pusat pergudangan ya Pak ya, bisa dibilang ya. Iya, betul, Pak. Beroperasi. Jadi memang memang di daerah sini, Pak,
kalau saya lihat memang lebih banyak dominan dilokasikan untuk kawasan pergudangan, Pak. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Nah, Jadi penduduknya banyak pendatang lah yang asli-aslinya mungkin sudah pindah begitu karena kawasannya pergudangan, jadi perumahannya juga sedikit gitu loh, Pak. oh, gitu. Nah, eh, Pak Kinti sendiri di sana itu hanya sebagai lokasi untuk usaha atau memang tinggal di daerah sana, Pak? Tinggal, Pak. Oh, Jadi di sini kalau nggak salah sekitar sini ada 4 perumahan, Pak. ah, Cuma memang kawasan ini kan Dadap ini kan cukup luas. ya, Ya, yang saya bilang tadi mayoritas itu memang diperuntukkan industri Pak, pergudangan. Memang mungkin dari segi bisnisnya lebih menguntungkan lah ya iya, lokasinya untuk apa pergudangan dibandingkan untuk perumahan. ah. Oh, iya ya. Di sana soalnya banyak ini sih Pak ya hubungannya sama kargo ya Pak ya. Ada yang kargo, ada yang kargo sedikit sih Pak. Kebanyakan jadi gini Pak, mereka punya kantor di Jakarta. Ah, Nah, terus kan ini kan ada tol Pak. Jadi dari Priuk biasanya bongkaran ekspedisi gitu, peti kemas begitu. Dia jadi bongkarnya langsung ke darat kan cuma satu arah, satu jalan aja Pak gitu. Jadi lebih deket lah. Nah, terus ke Jakartanya juga deket gitu loh Pak. hmm. Nah ini Pak, saya mau tanya biar semua kenal juga sama Pak Kintri. Kalau saya Iya, Pak Kintri kenalnya itu kebetulan kita satu kelas di Zoom kelas itu di ya, kelasnya itu public Coach speaking Michael. ya, Coach Mike. Betul Pak. Dari situ akhirnya saya apa namanya mengundang siapa saja yang ingin apa namanya lebih berkembang dan juga saya menang di bidang apa. Ini mungkin bisa cerita sedikit Pak backgroundnya Bapak eh, dari apa personal Bapak sampai ke usahanya Pak. Jadi ya teman-teman saya perkenalkan nama saya Kinfri. Saya dulu sebelumnya bekerja di perusahaan distributor kabel. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu itu distributor kabel Supreme 4 besar itu biasa di high building semuanya itu yaitu standarnya. Hmm. Lalu perusahaan saya itu menjadi distributor untuk bahan-bahan kimia untuk aditif cat, cat tembok, cat minyak, begitu. Nah, salah saya di situ bekerja sebagai marketingnya. Nah, dari situ saya bekerja berapa tahun begitu, ya saya melihat untuk yang kimia ini, khususnya untuk coating ini menarik. Menariknya buat saya, jadi saya lebih bisa tahu mulai dari nol sampai menjadi barang jadi, prosesnya. Nah, Oh. kebetulan juga saya suka hal-hal seperti itu. Jadi tertarik lah. Nah, pelan-pelan saya mengerti. Nah, terus saya keluar berhenti dari pekerjaan. Nah, kebetulan saya punya tempat, Pak. Nah, punya tempat itu di daerah sini juga ruko begitu. Nah, Hmm. saya lihat eh, sayang juga nggak dimanfaatkan. Kan kalau bikin kuliner atau apa, mungkin waktu itu saya belum kepikiran, Pak. Artinya belum bisa. Nah, kebetulan saya cuma taunya kimia ini. Ya, saya coba aja. Saya pikir daerah-daerah sini juga banyak kan industri. Ya, mungkin ada juga bisa karena memang saya juga ada survei dulu sebelumnya. Ya, pertama kali sih memang saya nggak menjual bahan-bahan yang saya biasa kerja punya, Pak. Hmm. Pertama kali itu saya survei eh, orang sekitar sini tuh rumahan kebanyakan mainnya sablon, Pak. Sablon plastik, begitu. Yang dari minyak begitu mereka sablon. Oh. Terus ada sablon juga kain, begitu. Nah, terus mereka biasa belanjanya ke Cengkareng, Pak. Hmm. Di ke daerah Cengkareng situ belanja kan lumayan lah untuk ke sana. Paling cepat itu mungkin 30 menit lah dari sini, paling cepat. Hmm. Jadi ini kurang lebih kalau PP aja paling cepat mau 1 jam.
Nah dia pikir mau simple, karena kan orang mau kerja simple, ya udah dia bilang cobain adain nggak. Nah itulah saya pelan-pelan Pak, saya adain ya. Dari awal juga saya nggak mengerti Pak sama sekali untuk yang maksudnya itu kebutuhannya itu apa ya. Pelan-pelan saya beli dulu sedikit 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 sedikit. Nah lama-lama ya sekarang sih ya udah mengerti Pak. Artinya daerah daerah saya itu mayoritas mereka sablonnya yang lumayan agak banyak itu yang plastik Pak, minyak. Nah, terus kalau yang kain punya ada beberapa yang kelas-kelas model. Kalau di sini mungkin masih kelas menengah agak ke bawah gitu Pak, yang murah-murah Pak. Sablonannya yang nggak begitu bagus lah istilahnya, bukannya kelas yang seperti kayak departemen store punya. Hmm. Nah, itu yang kelas di sini Pak, yang ini. Cuma kan memang karena baru-baru ini kan kita kena pandemi corona Pak. Ya. Nah, itu banyak customer saya itu dia punya orderan yang paling bagus itu menyelesaikan PO yang mereka terima dari bulan 1 bulan 2, Ah, atau ada juga yang sudah selesai ya sudah Pak, untuk sementara ini mungkin mereka stop dulu. Nah, ada juga mereka yang kemarin saya ketemu juga yang masih eksis juga ya cukup lumayan. Ini Pak, apa sablon ini masker Pak. Jadi masker ada tempel itu. Nah, dia itu ya dia bilang ya buat lewat lah. Jadi dampak mah adalah bagi mereka juga, tapi tetap dia juga tetap berusaha ya, kita juga semua tetap berusaha Pak. hmm. Ya, Iya. seperti itu Pak. Nah, itu Ya selain hmm, sebenarnya yang saya lagi mau nanya, soalnya gini Pak, eh, kalau kimia ini kan satu hal yang bisa dibilang spesifik banget ya Pak ya. Kalau saya aja sampai sekarang belum pernah tuh yang namanya datang ke toko kimia Pak, terus terang aja. Gitu. oh iya. Padahal kalau bisa dibilang secara pekerjaan, dulu saya punya background sama Pak Kinfrey. Saya pernah kerja di perusahaan cat, tapi catnya itu bukan cat kayu, bukan cat tembok, tapi cat mobil Pak, lebih ke arahnya. Jadi Oh, dia di sampir, cat mobil, dan equipment untuk body repair ya. Jadi oh iya. sedikitnya juga kita hubungan dengan kimia, tapi kimianya sudah Iya, jadi. betul Pak. Nah, jadi Iya. proses Kalau dari raw material sampai jadi produknya gitu ya. iya betul. Infri itu Kalau benar ya. iya, kalau mobil lebih ini lagi Pak, lebih kompleks lagi karena itu kan barangnya kan yang bagus punya Pak. Artinya nggak sembarangan kan ya kalau mobil ya Pak ya. Jadi istilahnya mesti UV resistant udah pasti. Hmm, Warnanya, colornya juga benar-benar yang khusus. Terus mayoritas kan kalau mobil itu ini Pak, PU, main di PU, poliuretan. ah, Itu apa namanya pernisnya lah istilah mereka. Jadi mulai dasarnya itu mungkin kalau kita biasa sebut duko, cat duko itu biasanya epoksi Pak. Ya, betul. epoksi dulu kan kalau mobil, habis epoksi baru cat dasar. Habis cat dasar barulah top coatnya, baru PU-nya. Lebih kompleks Pak kalau mobil, tapi itu saya terus terang tahu tahu kalau untuk kelepas di mobil saya tahu sedikit Pak, itu Pak. Cuman memang saya waktu itu memang lebih fokuskan ke cat tembok begitu Pak. Nah, kalau misalnya layanan jasanya di tempat Bapak tuh ada nggak sih Pak? Kalau selain menjual bahannya, tapi ada layanan nggak? Misalkan contohnya nih kayak saya karena nggak tahu ya, belum pernah ke toko kimia gitu ya. Cuman kayak contohnya seperti saya waktu kemarin, saya mau bikin satu produk shoes cleaner Pak, pembersih, si cleaner. Iya, Nah, eh, kata orang ada yang bilang bawa aja dari yang punya misalkan satu merek tertentu gitu ya, bawa aja eh, yang mengerti kimia bisa di bedah hanya. Nah, Pak Bapak itu sampai begitu atau emang benar nggak sih Pak bisa kayak begitu? tergantung kalau menurut saya begini Pak. Kalau pengalaman saya tergantung dari owner atau yang
jaga di tokonya lah ya, mengerti produknya ya. Ya tapi saya sih kebetulan kalau yang umum-umum gitu mungkin masih bisa baca-baca dikit, mungkin masih bisa mengerti, cuman memperkirakan gitu loh Pak. Kalau case-nya kayak Bapak misalnya, saya kan kurang dapat gambaran kalau untuk case Bapak kayak sepatu. Saya Hmm. cuma berpikirnya kalau sepatu begini Pak, misalkan sepatu saya kotor nih, Hmm. saya mau simpel-simpel aja, begitu saya semprot nggak lama rontok tuh yang kotor-kotornya. Apakah seperti itu? Saya cukup kurang tahu. Itu kan kalau seperti itu kan berarti cleanernya kan tajam ya Pak ya. Hmm. Saya pikir begitu. Cuman saya kemarin juga berpikirnya apa kalau sign sepatu begitu, tapi itu kan mungkin kulit Pak, mengkilap. Kalau mengkilap kan kurang lebih saya tahu itu bahannya dipakainya sejenis nonylphenol. Kalau kulit Pak, Hmm. kalau bicaranya misalnya kayak apa ya, casual ya Pak, yang model kain ya. Nah itu kan beda kali saya rasa Pak. Itu saya kurang tahu. Tapi seperti Bapak bilang, kalau merek tertentu terus ada ingredientnya, kurang lebih kita biasa bisa mengerti Pak gitu. Oh. Seharusnya ya Pak ya, kurang lebih lah ya mengena gitu loh Pak. Hmm. Jadi kadang-kadang ada suatu bahan begitu, saya suka lihat-lihat kan Pak, ini isinya apa gitu ya. Nah, itu kurang lebih fungsinya sama ininya ya kurang lebih dah gitu ya. Berarti mirip-mirip sedikit gitu. Atau kalau kurang-kurang biasa sih cari-cari info ini apa, ini fungsinya apa kurang lebih gitu loh Pak. Hmm. Kalau untuk yang model kalau untuk luar Pak, tapi kalau model kayak misalnya obat-obat farmasi begitu, wah itu sih pasti saya juga nggak mungkin, saya juga nggak tahu karena bahan kimia kadang-kadang Pak ada dua grade Pak, ada yang bisa buat food grade, ada yang istilahnya nggak bisa buat food grade punya Pak ya. Kalau untuk kayak misalnya untuk ke obat-obat atau bagaimana itu kan agak spesifik Pak. Kita nggak boleh sembarangan. Hmm. Jadi ada surat Biasanya Pak ya. ya dari bahan bakunya juga walaupun namanya sama, biasanya eh, apa misalnya untuk fungsinya misalnya untuk ke makanan Hmm. namanya sama itu beda Pak. Hmm. Beda. Ya. Jadi ada orang kadang-kadang sembarangan, misalnya tidak untuk buat makanan, tapi namanya sama, main dipakai aja itu kan sebenarnya nggak boleh. Cuman kadang-kadang tidak mengerti, ya mereka berani. Ya kalau kayak begitu biasanya saya menghindar, saya bilang wah jangan sampai begitu, resiko. Betul, betul. Nah, itu yang saya tahu kan, makanya saya juga apa namanya, kalau gambarannya tuh sekarang kayak saya orang awam itu Pak, toko kimia berarti itu sebenarnya Bapak toko kimia itu sebenarnya ada beberapa kategori Pak ya. Kalau Bapak lebih sablon ya, tapi ada yang lain. Iya, sebenarnya kan kalau Bapak bayar, menurut saya mayoritas kalau Bapak jalan begitu Pak ke toko kimia itu memang jarang ada jual bahan-bahan sablon. Hmm. Saya hanya melengkapi kebetulan lingkungan saya di sini itu banyak sablon Pak. Artinya kalau saya misalnya kekeh untuk kimia to pada waktu itu Pak, mungkin agak susah ya. Artinya lama lah gitu loh berkembangnya. Nah, sambil menutupi istilahnya operasional pada saat itu sambil orang tahu. Nah, saya menutupinya dengan bahan sablon. Memang banyak pertanyaan lah. Orang sablon itu nggak pernah jual bahan-bahan kimia kayak soda api, kaporit itu jarang gitu loh, Hmm. hanya tertentu. Tapi kalau saya pikirkan ya melengkapi. Ya puji Tuhan sih sampai sekarang ini jadinya lumayan lah. Artinya orang sablon datang, orang beli kimia umum pasti datang juga gitu loh. Terus ya bahan-bahan resin gitu, fiber datang juga. Jadi ya melengkapi ya lumayan Pak gitu. Oh, berarti produknya banyak sekali ya Pak ya. Ya memang kalau kita melihat gitu Pak, awam melihat itu lumayan sih Pak gitu loh. Tapi kalau menurut saya pribadi masih apa ya, masih kurang lah dibandingin yang biasa-biasa. Contohnya seperti kayak teman saya kemarin bicara begitu, dia bilang, sa, dia bilang kamu bisa mengerti ya bahan-bahan ini semua, maksudnya tuh produk ini. Iya, kenapa? Kalau saya terus terang terlalu banyak sekali, saya nggak ngerti ini. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Saya merasa kan ini produk masih sedikit terlalu masih gampang lah buat orang kan.
Ah, ingat apa gimana. Tapi dia secara orang awam dia melihat dia bilang kalau menurut saya justru ini barang kayaknya banyak sekali gitu loh. Kok kamu bisa gitu? Maksud tuh ingat yang ini, nanti yang ini, yang ini, yang ini gitu loh. Ingat. Saya pikir-pikir iya juga ya. Saya juga tanpa saya sadar gitu loh, Pak. betul betul Pak. Nah itu dia apa namanya yang berarti Bapak juga dalam hal ini kan kalau tadi Bapak bilang backgroundnya marketing ya, customer itu Betul, Pak. tahu ini nama tokonya namanya Seva Kimia ya Pak ya. Betul, Pak. Nama Seva Kimia itu dari kata apa Pak? Jadi waktu saya baru mau buka itu kan saya punya anak namanya Sebastian dan Valeri, Pak. Hmm. Jadi saya gabung aja jadi di awalnya aja. Jadi Sebastian dan Valeri Seva begitu, Pak. Oh, Sebastian dan Valeri ya 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 betul betul. Nah, Jadi biar agak unik sedikit aja lah, Pak. betul betul. Nah, biasanya kalau nama tuh biasanya juga kayak apa namanya kalau si pemilik itu juga mengerti artinya itu biasanya lebih menjiwai usahanya juga lebih ada soulnya ya Pak ya, ada jiwanya ya Pak ya dari nama itu. Betul, betul. Iya. Jadi pemilihan nama itu sebenarnya juga saya lagi harus belajar nih sama Bapak nih. Kalau Bapak ini unsurnya dari keluarga istilahnya ya. Iya. Dari keluarga saya bisa itu sebenarnya waktu nyarinya juga susah Pak. Nyarinya Oh, ya gitu. iya, Nyuci, iya. nyuci bersih terus jadi apa gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya ambil desain tuh karena maksudnya eh, lebih ke arah visi saya sih Pak sebenarnya gitu. Hmm, siap. Usaha ini sebenarnya kalau orang mau apa namanya belajar cuci sepatu segala gitu pun itu menjadikan kan saya bisa memberkati orang-orang itu juga memberikan skill juga. Nah, jadi akhirnya namanya itu menjadi sinar terang buat orang lain bisa bilang gitu. Oh, iya, iya. Jadi apa namanya dari hal ini sebenarnya saya juga dulu orang marketing juga nih Pak. Tapi ini sekarang jadi Hmm, usaha itu kan skillnya nggak cuma doang ya Pak ya. Nah, dapetin semua hal itu dari ikut kelas atau apa sebelumnya adanya apa namanya PSBB ini ikut di satu kegiatan. agak putus-putus, Pak. Oh, halo, sudah jelas Pak? Iya, Pak. Ya, jelas, Pak. Ya. Coba diulang, Pak, yang terakhir, Pak. Iya, kan kalau dari background Bapak kan sebagai marketing ya Pak ya. Iya, Nanti mengenai kimia lebih ke arah ke karena pengalaman waktu kerja dulunya gitu. Nah, betul, Pak. ilmunya lagi sehingga bisa lebih fasih lagi dalam hal bidang kimia ini. Bidang marketingnya gitu, Pak. Ya, di bidang marketing dan di bidang kimia ini Pak, kebetulan kan kalau Ya. kimia kan bukan bukan nggak semua orang ngerti nih Pak, gitu. Oh, ya. Jadi gini, Pak, prinsip saya itu kita harus sering belajar, Pak. Maksudnya itu belajar itu kan tidak ada kesudahan lah ya. Jadi Betul. saya terus belajar, 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 belajar. Dari segi pengenalan bahan, terus terang saya masih banyak lagi Pak yang belum mengerti Pak. Karena ini kan cukup luas Pak. Tinggal eh, kita segmennya mau kemana. Jadi saya sekarang kan lebih fokusnya mungkin yang sebenarnya saya masih yang umum Pak. Umum dan yang sablon. Sablon pun terus terang aja memang banyak barang juga yang masih saya belum mengerti juga Pak. Masih perlu belajar juga Pak. Nah itu sambil jalannya waktu saya tetap bertanya-bertanya terus Pak sama orang. Itu dari segi produk ya Pak ya, pengenalan bahannya ya. Nah, dari segi skill, saya juga tetap belajar untuk mempromosikan Pak. Jadi terus terang tempat saya ini walaupun eh, saya sudah lama begitu Pak, sudah di ruko-ruko perumahan begitu Pak, tapi masih banyak customer-customer baru yang datang ke tempat saya dan mereka mengatakan
baru tahu, wah saya juga bingung kok baru tahu ya, padahal saya juga sudah lama di sini kan. Artinya saya menyadari mungkin kurang sosialisasi ya atas nama saya, nama toko saya. Jadi mereka akhirnya baru tahu nih, baru saya cari-cari di mana-mana, baru ketemu nih. Padahal orang itu sering belanja, beli-beli barang, tapi di tempat yang jauh, tempat yang dekat ada. Nah itu kan berarti tugas saya lagi tuh Pak untuk belajar nih. Nah, terus satu lagi juga ya untuk pengembangan diri saya Pak. Salah satunya ya yang kemarin Pak kita belajar public speaking dengan Coach Michael Pranajaya sama strategi marketing. Nah itu tuh bagus banget itu Pak. Makanya Betul. itu uh, oleh aku itu membuka wawasan wawasan banget tuh Pak. Artinya saya yakin banget itu bisa membantu untuk dalam bisnis saya ini. Jadi kan kalau misalkan selama ini kita apa namanya bisnis itu usaha gitu Pak, apa yang kita lakukan dengan hasil ya mungkin istilahnya ada peningkatan tapi sedikit atau stagnan. Nah otomatis kan kita harus istilahnya merubah cara kita Pak, strategi kita Pak, yang istilahnya siapa tahu mungkin bisa mendobrak lebih dari yang kita sudah jalani selama ini Pak. Ya kalau saya sih prinsipnya sih seperti itu Pak, istilahnya untuk sementara ini ya Pak ya, gitu loh. Yang pasti yang utama adalah kita harus terus eh, belajar, menaikkan skill kita terus Pak, menyesuaikan lah, itu Pak. Kalau boleh tahu Pak, strateginya sekarang saat ini gimana Pak? Untuk jangka pendek ini saya mungkin mempunyai tujuan untuk ini Pak, ke online Pak. Online. Kenapa saya pilih online? Jadi gini Pak, saya ingin menambahkan pasar. Artinya pasar yang sekarang kan mungkin saya di wilayah saya Pak, wilayah yang terdekat. Yang utama pasti yang tadi saya bilang Pak, saya akan mempromosikan toko saya dulu Pak, biar radius mungkin 3 kilometer dari tempat saya ini mereka tahu semua bahwa oh ini ada Seva Kimia di sini. Nah, Hmm. saya mau kebetulan di tempat saya ini kan saya dekat laut Pak. Hmm. Nah, jadi banyak nelayan Pak. Jadi mereka tangkap ikan, mereka berangkat. Nah, mereka atau ya ada juga bisa ke ini Pak. Mereka jalan-jalan ke pulau dari sini Pak. Dari kan ada yang dari Ancol, ada yang dari Muara Baru. Hmm. Nah, ada juga yang daerah sini Pak, daerah Dadap sini mungkin untuk wilayah Tangerang kalau mereka ke Muara Baru kan nggak jauh. Mereka kemari. Nah, mereka itu mereka punya perahu Pak. Jadi kadang-kadang berapa lama sekali mereka maintenance Pak. Maintenance itu ya mungkin dia tambal dulu Pak pakai fiber begitu. Nah, itu lumayan juga kalau mereka sekali maintenance Pak. Nah, itu jadi ada beberapa mereka tuh belum tahu saya Pak, belum tahu toko saya. Makanya itu yang pertama saya mungkin rencana yaitu akan rutin terus untuk mempromosikan toko saya radius 3 kilo. Terus kedua, ya mungkin ke marketplace atau tetap ya itulah mempromosikan juga Pak untuk produk-produknya Pak yang lebih spesifik. Kalau yang tadi kan mungkin nama toko saya. Yang kedua ya produk, ya, artinya kamu jual apa sih gitu loh. Apa sih gitu. Nah, istilahnya fokusnya situ Pak. Itu yang mungkin saya lebih banyak itu. Nah, untuk melengkapi itu memang ya itu mau tidak mau dipaksa Pak untuk belajar sekarang Pak. Jadi saya sekarang lagi mencari ya ini Pak, pelan-pelan saya ikutin gitu loh. Cara-cara membuat ads ya kan di Facebook atau terus menaruh di marketplace begitu Pak. Nah, itu mau tidak mau kita harus ke sana Pak. Kalau enggak ya kita akan stagnan Pak. Itu Betul. maksud saya Pak. Iya, apalagi sekarang kalau zaman dulu oke, perusahaan-perusahaan besar sampai ke perorangan pun kalau cari barang carinya yellow page nih, Pak ya, zaman dulu ya. Betul. Iya Nah, Pak. sekarang kan nyarinya Google Pak ya. Iya. Jadi istilahnya kalau apalagi
dan nah, tadi juga kan ada dekat-dekat daerah nelayan, daerah perusahaan ya, konveksi berarti Pak ya, itu lebih ke arahnya ya. Iya, Nah, itu kan mereka pasti ada purchasing tuh. Nah, purchasing itu kan sekarang banyak kan di apa isi sama tenaga-tenaga kerja muda ya Pak ya. Mereka pasti iya, bahkan sosial pun kan informasi flyer atau toko terdekat ya Pak ya. iya. Ya kemarin juga pengalaman saya begini Pak, ya ada yang belanja gitu Pak. Nah, atau bertanya lah, minimal kan ada telepon saya juga itu, dia telepon ke toko. Nah, terus biasanya saya suka tanya, tahu saya ini tahu kita dari mana begitu. Hmm. Kadang-kadang mereka gitu, saya buka aja di Google gitu. Ada, saya coba telepon, saya tanya barangnya gitu. Nah, atau kadang-kadang ada yang mepet-mepet perlu gitu. Kemarin pernah Pak ada satu customer waktu pas masih masih masa-masa libur lebaran lah Pak. Itu kan masih sepi-sepi tuh Pak. Hmm. Nah, terus ada yang datang Pak. Ya memang agak jauh sedikit lah di datang. Terus saya tanya, Mas, kok tahu Mas di sini saya ada gitu. Saya iseng aja, saya lihat Google Map. Ya, saya lihat dekat saya nih ada di sini. Udah saya datang nih, bener ada. Ya udahlah. Oh, jadi saya pikir, wah, memang efektif Pak. Jadi istilahnya itu Pak. Memang saya ada pasang semuanya itu di Google Maps. Saya ada terus terus saya ada minta tolong kawan untuk bantu untuk di mana tuh Pak SEO-nya Pak Google. Oh, NCO. Jadi iya ya, jadi dia sementara dia bantuin saya dulu, dia bilang sini saya atur ini deh. Ini. Tapi masih belum sempurna lah Pak, masih baru banget lah gitu loh. Tapi ya saya sih puji Tuhan lah istilahnya hasilnya adalah Pak, walaupun baru kita mulai terus istilahnya sedikit-sedikit kelihatan lah Pak gitu. Oh, itu omsetnya naik atau gimana Pak? Kalau omset sih belum sih Pak, belum bilang terlihat besar begitu karena saya baru juga itu baru berapa bulan begitu Pak. Tapi Hmm. memang target saya itu saya kemarin cerita juga sama teman saya, sementara ini adalah minimal kalau saya mau mencari sesuatu, saya kimia dulu Pak. Maksud Hmm. saya gitu target saya itu dulu Pak. Branding dulu ya Pak ya. Jadi pokoknya kalau misalnya saya mau nyari, saya ke sini dulu deh gitu. Nanti kalau misalnya tidak ada, ya barulah saya ke tempat lain. Maksud saya begitu Pak, sementara itu. Jadi minimal wilayah sekitaran Dadap sini, oh tahu gitu. Oh mau cari tinta sablon, ya udahlah jauh-jauh ke Sepa Kimia aja. Ada tuh biasanya gitu loh. Nah terus kalau misalnya saya mau cari resin nih buat fiber nih, pigmennya lah, apa seratnya, udahlah ke Sepa Kimia aja lah, deket lah. Situ aja dulu lah. Nanti kalau dia nggak ada, baru kita pergi ke tempat sini jauh. Sementara target saya jangka pendeknya itu dulu Pak. Hmm. Nah, kalau untuk tenaga penjual Bapak pakai atau langsung dari orang banyak kan datang ke toko Bapak? Kebanyakan orang datang Pak. Hmm. Iya, makanya eh, sangat membantu itu ya menurut saya Pak. Itu yaitu Facebook Ads Pak. Facebook Ads ya. Oh. Ya, supaya mempromosikan itu Pak kan karena kan sekarang kan orang simple semua ya Pak ya. Hmm. Dikit-dikit bukanya handphone. Saya mau ya kayak tadi saya cerita Pak. Saya pokoknya lihat coba Google Maps adanya apa. Atau ya apa nama SEO lah. Toko kimia di sekitar Dadap. Nah, udah datang begitu. Nah, tapi kalau yang sudah kenal, biasanya dia minta nomor telepon, nah dia biasanya tanya dulu. Itu kan mungkin agak beda lagi strateginya ya Pak ya. Karena dia sudah pernah beli sekali dua kali, ya dia udah tahu kita gitu Pak. Nah, kalau pemanfaatan dari Google Ads sama tadi berarti masuknya ke SEO juga, Pak. Itu Bapak ada budget nggak, Pak? Kira-kira berapa sih kalau misalkan mau menggunakan hal itu? Kan sementara ini kan kalau case-nya itu Pak, saya kan belum begitu mengerti Pak ya SEO. Nah itu kan memang saya jujur itu teman saya yang bantu atur dia bilang ya saya bantu dulu lah atur lah nanti gimana.
Nah, memang yang Bapak maksud itu benar Pak, ada budget. Cuman kemarin itu dia bilang karena saya belum pernah begitu Pak, ya mungkin masih kecil kali Pak ya disuruhnya. Artinya dia nggak berani sebut angka sebenarnya sih Pak. Asal kamu sesanggupnya kamu maunya berapa ya. Tapi hasilnya makin besar, ya pasti hasilnya jauh lebih baik gitu loh. Kalau saya lihat itu kemarin itu memang budgetnya sih kalau bisa dia minta kalau memang ada itu rate itu sehari antara kalau nggak salah antara 50 sampai 100 ribu lah untuk sementara dulu katanya minimal maksudnya gini Pak, jangan sampai kamu keluar uang gede hasilnya belum, kamu nanti minimal kecil dulu ada hasilnya sedikit, nah pasti kan penasaran, maksud dia mungkin begitu saya tangkapnya Pak. Hmm. Artinya ya memang eh, harus saya akui itu nggak bohong sih hasilnya budget itu Pak. Tapi kembali lagi memang benar-benar nggak sembarangan juga Pak. Artinya kalau hal-hal iklan tuh ya itu repot Pak ya. Istilahnya orang kita ngomong tuh boncos lah kasarnya. Iya, 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 betul, betul. Nah, ini kalau dari cerita yang Bapak yang udah berjalan berapa tahun, Pak? Misalnya, Pak, Kurang lebih 8 ya Pak ya. 8 tahun ya. Nah, itu ada cerita, pasti ada cerita sukanya, ada cerita dukanya juga, Pak. Kalau Iya. dukanya tuh gimana? Kalau dukanya ya paling jadi waktu awal-awal memang pertama itu saya belum tahu tuh Pak barangnya. Jujur waktu awal-awal itu saya belum tahu. Ini ini di mana, ini di mana. Nah, waktu itu saya cuma istilahnya coba-coba modal nekat. Saya beli ke toko sebelah dulu Pak. Maksudnya tuh di Cengkareng saya beli dulu Pak. Nah, saya tanya-tanya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu. Biasa pakainya warnanya apa, bahannya apa, beli. Walaupun itu mahal Pak. Hmm. Ya kan pasti lebih mahal. Artinya belum bisa menghasilkan. Saya sengaja waktu itu saya bilang nggak apa-apa. Saya mungkin nggak untung ataupun rugi, tapi minimal ya itu Pak pertama promosi, kedua saya tahu nih kebutuhan di sini apa. Nah dari jalannya waktu itu pelan-pelan saya jadi tahu. Nah itu pun saya juga akhirnya nekat juga ke suppliernya, ya kan bertanya. Nah terus belanja dulu, dia belum kenal lah sama sekali. Kadang-kadang ya bahan juga susah dapatnya, orang juga belum percaya, nggak yakin gitu ya. Menurut saya sih wajar lah, tapi berjalannya waktu sekarang ya kalau dibandingin yang waktu awal-awal ya memang kadang-kadang ketawa juga sih saya kalau ingat-ingat begitu, istilahnya eh, sedih tapi ya bisa lewatin lah, seneng, artinya hasilnya ada dan bisa menikmati lah gitu loh Pak. Hmm. Iya, iya, Pak. Wah, luar biasa ya. Cuman ya pernah saya juga pengalaman karena dulu Pak kan kita masih baru Pak. Hmm. Jadi kadang-kadang ya namanya masih baru kan barang kita pajang aja Pak. Nah itu saya inget tuh ada orang datang belanja Pak. Saya mau misalnya warnanya merah, merah. Oh ya udah beli. Nggak lama kira-kira 15 menit kemudian dia balik lagi. Kok jual barangnya beku sih? Beku. Saya bilang kan baru datang dari pabrik Hmm. tintanya. Kalau mau beku mestinya 6 bulan. Kebetulan ini barang-barang laku. Hmm. Pas saya lihat posisinya, ya saya salahnya saya di labelnya itu saya tidak ini Pak apa kayak kita itu tandain bahwa ini barang dari kita Pak. Maksudnya saya sudah beli nih, Hmm. saya nggak tandain. Jadi dia kan itu kan barang umum Pak. Jadi dia datang, jadi istilahnya dia punya barang yang beku, dia tuker. Tapi dia beli dulu sama saya. Akhirnya saya kan kembaliin uang Pak. Iya, Kalau iya. nggak kembaliin uang, saya tuker barang. Jadi dia terima barang dua, ya dong. Saya dapat satu, balikan yang busuk. Itu saya inget banget. Nah, dari situ saya dapat hikmahnya, pelajaran. Jadi setiap barang yang datang, saya tandain Pak, pakai stempelnya saya. Jadi istilahnya kalau dia mau tuker pun, usahanya lebih berat lah. Robek, dia punya label, kan kayaknya agak susah. Nah, itu pelajaran. Nah, itu saya kadang-kadang, ya, istilahnya
bukannya modal lagi tuh, hilang tuh langsung semuanya itu. Ya, ya, seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi memang kalau gerak di bidang ini kan berarti kan toko kimia tapi lebih ke arah retail berarti ya Pak ya. Bapak pun Betul Pak. uh, uh, berbeda dengan mungkin kalau misalkan yang sifatnya corporate ya. Kalau corporate kan berarti Bapak jalan ke satu perusahaan-perusahaan terus ya Iya. kapasitas besar ya. Berarti Bapak tapi itu bukan juga ya ke arah corporate. Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Kebetulan saya kan yang tadi saya bilang saya adalah dulunya backgroundnya itu kan aditif cat Pak, cat tembok. Jadi saya kadang-kadang pergi yang relasi-relasi lama itu yang ini Pak produksi bikin cat tembok atau cat cat genteng Pak, genteng beton tuh catnya. Nah itu jadi kadang-kadang saya juga supply ke mereka Pak, Hmm, gitu. ya, ya. Nah, ini kalau untuk bisa dibilang ini kan prospeknya untuk ke depan Pak, untuk Heeh. kita bicara nih, PSBB kan terus ada juga perkembangan teknologi. Nanti akan ada teknologi lagi ya Pak ya, dengan yang Ya, lain. Itu ke depan orang-orang baru mulai nih terutama Pak, orang-orang yang baru mulai mungkin tertarik juga di bidang apa buka toko kimia gitu. Bapak ada rencana nggak Pak untuk bikin satu mungkin konsep seperti Indomart atau Alfamart gitu yang Bapak franchisein sih itu Pak? kalau seperti itu, cita-cita sih saya memang ada Pak. Cuman terus terang aja Pak, saya sistemnya belum begitu apa istilahnya mantap banget gitu loh Pak. Jadi masih ada celah-celahnya begitu loh Pak. Nanti mungkin kalau misalnya itu saya mungkin mau memang terus terang aja Pak dalam dalam angan-angan saya itu saya mau ini Pak kayak kalau orang kan bilang kan ada cabang gitu Pak ya. Nah, saya justru saya cuma melihatnya ini yang apa model-model kayak Alfamart itu istilahnya simple Pak. Jadi siapapun yang jadi operatornya yang jaga pun itu dia nggak pusing Pak. Artinya saya mau beli barang ini, ya udah itu cuma taunya harga dan barangnya misalnya ini 1 kilo ya udah gitu. Jadi nggak terlalu repot begitu loh. Kan kalau misalnya spesifik kan berarti orang-orangnya juga mesti lebih ini ya Pak ya Pak, mesti punya pengetahuan yang lebih juga Pak ya. Itu kan agak sulit. Jadi memang saya melihat ada peluangnya ke sana Pak. Artinya kesempatan untuk model-model itu misalnya kayak tinta itu kan udah sekilo-sekilo kayak cat Pak. Itu kan Hmm, sekilo-sekilo. Jadi orang datang kan saya maunya warna kuning ya, tinggal kita kasih. Itu kan simple Pak. Ya kan nggak bukannya model-model produksi begitu. Ada seperti itu. Cuman memang saya belum ketemu Pak sistemnya yang istilahnya model-model gitu yang pas gitu loh Pak. Karena prinsip saya kan seperti yang kayak Kotomi Wong ajarin itu kan istilahnya kalau memberikan sesuatu itu kan istilahnya yang bagus untuk membantu kan kalau model sistem itu kita secara langsung membantu orang Pak. ya Pak. Orang yang kita bantu sudah misalnya berhasil ya kan pasti mereka juga pasti istilahnya puas bangga. Nah biasanya juga dia istilahnya ingat kita juga Pak. Ya, kalau misalnya cuma buat buka terus mengecewakan misalnya orang yang sudah percaya sama kita, ya buat apa itu? Saya sih, prinsip saya sih nggak mau seperti itu juga. Makanya saya pikir, oh iya, bagus ya seperti yang Kotomi punya ajarin begitu Pak. Benar, benar Pak, benar. Nah, maka itu apa saya tuh sendiri kenapa saya tanya-tanya banyak itu Pak karena eh, bisa dibilang tuh saya lebih banyak belajar juga sama kayak Pak Kimfri juga suka belajar sama orang-orang yang sudah puluhan tahun buka usaha
ada yang retail juga, ada yang sampai jam 12 gitu ya. Nah, Hmm. itu saya orangnya udah mungkin sekarang umurnya udah sekitar 76 umurnya gitu. Oh iya. Masih namanya tuh Om Budi, saya kenal banget tuh. Nah, Oh, dia kalau misalnya dengerin orang-orang yang apa namanya punya apa pengalaman ya, konsisten, persisten iya, di bidang kita itu saya terus terang aja saya kan termasuk pengusaha baru Pak, baru betul Pak. jalanin usaha yang dimana dulu saya pernah cerita ya sebelumnya sama Iya. Bapak kalau saya dulu pernah buka usaha gonta-ganti usaha terus tapi Hmm. usaha itu belum mungkin kalau 8 tahun yang lalu saya sudah main di bidang laundry saya akan cuma kan memang dulu saya masih bandel lah istilahnya gitu masih nyoba Iya, kanan kiri kanan lihat peluang yang bagus ya gitu tapi akhirnya juga pun memang waktu itu betul membuat ini Pak ya membuat orang tuh jadi lebih mengenal brand kita personal kita kayak tadi Bapak bilang saya fucking ya yang sudah lama buka di situ pun Bapak tetap harus berupaya supaya orang lebih mengenal lagi ya Pak ya. iya. Ya Jadi soalnya saya lihat ya seperti itu Pak. Yang yang itu apa istilahnya sekarang itu branding Pak. hmm, Pokoknya intinya kalau saya memerlukan barang-barang yang berhubungan dengan kimia ataupun tinta, saya ke sana dulu dah hmm, gitu. Saya tanya dia dulu deh. Nah, maksud saya seperti itu. Masalah nanti dia beli atau cuma tanya toh, ya tidak ada masalah Pak. Yang penting itu dulu Pak, maksud saya Pak. Terus menyambung yang tadi Bapak cerita itu menarik juga tuh Pak, yang sering Bapak konsultasi sama orang yang sudah cukup senior untuk bisnis ya Pak ya. Karena saya pernah ngobrol sama orang Pak, eh, kita mungkin bisa sekolah Pak, belajar bisnis, teknik segala macam gitu loh Pak. Cuma satu Pak, yang katanya agak susah Pak, yaitu intuisi bisnis Pak. oh iya iya. Jadi itu sulit sekali kecuali kita sudah menjalani segala macam semuanya. Nah itu akan timbul dengan sendirinya Pak. Nah jadi kayak seperti Bapak itu ya saya juga senang sebenarnya Pak yang begitu kita belajar mereka kan punya pengalaman ya Pak ya. Artinya kendala-kendala yang kita akan lewati seperti ini mereka pasti sudah lewat dan mereka tahu solusinya seperti apa walaupun teknologi mungkin sudah beda ya sama zamannya mereka tapi basicnya itu mereka adalah dasar-dasarnya buat kita belajar. Betul betul Pak. Iya itu apa zaman memang apa namanya terus berjalan tapi saya belajar dari mereka itu semangatnya dan apalagi mereka Betul. kan zaman kita ya, misalnya mungkin bapak mau bikin produk apa lagi kalau lihat ada satu yang memang apa mungkin bisa dibuka ya pak ya tapi kalau zaman dulu kan Iya, tren error kan harus buang bahan iya betul Pak. belum belum jadi usahanya udah kandas duluan gitu kan kalau Iya, sekarang bilang kita cari apapun informasi lebih enak tapi memang iya, itu zaman apa eh, apa zaman dulu kan orang yang nggak punya banyak bertahan Pak Kinfri itu sebenarnya punya jiwa entrepreneur itu dari siapa Pak? Dari orang tua atau dari siapa Pak? saya ya memang sih kalau dari ibu saya itu kan memang dagang Pak dari dulu Pak, ya kan ibu saya. Terus memang saya dari kecil selain itu saya melihat itu selalu ketemu lingkarannya itu adalah marketing Pak, sales Pak. Jadi bayangannya tuh marketing tuh wah gimana gitu loh Pak, ya kan. Tapi begitu diterjunin baru saya sadar, oh iya. Nah, terus terang saya juga suka di marketing, kenapa Pak? Saya bisa berkesempatan ketemu banyak orang dengan berbagai karakter Pak. Itu yang saya suka Pak sebenarnya. Betul betul. Jadi ada karakter ini, dan suka dukanya dulu saya bekerja juga ya
banyak juga sih Pak, artinya penolakan lah, dia Hmm. tidak suka, nggak ada angin, nggak ada apa, atau dia tidak suka kita lah, ya kan. Ada yang suka kita, nah mungkin suka kita mungkin, eh maksudnya gini Pak, ada ada customer dia suka nih sama orang karakter ini nih, dia nggak suka sama saya gitu. Nah saya pelajari, kenapa dia nggak suka? Oh ternyata dia seneng kalau misalnya diajak ngobrol, misalnya kalau yang masih muda mungkin masih jauh suka nonton sepak bola, nah diajak ngobrol soal bola. Nah mungkin yang tua-tua mungkin bercerita tentang apa ya, masa lalunya. Oh dulu saya hebat loh gini gini ini, ah kita ikutin gitu. Padahal eh, kita kan nggak langsung jualan produk Pak, ya Iya. kan? Betul. Cuma iya, saya ingat itu gitu Pak. Saya datang itu cuma tanyain mau ngapain. Ya saya paling kenalin diri, saya dari ini, saya jual ini nih. Oh ya ya udah. Dia sih udah pasti kelihatannya nggak mau beli. Wah udah pasti karena nggak srek lah. Terus saya dekati ya mungkin keluarganya, anaknya, terus hobinya, apanya ya ceritanya itu Pak ngalur ngidul. Nanti minggu depan saya datang lagi ngobrol lagi yang lain-lain, udah ada. Nah udah berapa kali saya ketemu ngobrol baru ditanya Pak, kamu jual produk apa sih ini nih, bagus nggak? Gini ini nih. Ya baru kita jelasin gini, ya kan? Ya itu yang membuat saya senang. Bahkan ada beberapa juga yang sampai istilahnya udah akrab banget Pak. Jadi kayak itu juga nggak sangka juga jadi kayak saudara begitu, dianggap wah udah kayak saudara kayak temen bagaimana ya, syukurlah saya bilang, yang penting saya menambah teman sampai hari ini begitu Pak. Jadi dan itu pun saya praktekkan juga Pak di toko saya. Jadi kalau ada orang datang, orang baru, saya ajak ngobrol ini apa ini, sambil saya cari informasi juga tingkat kesulitannya dia kerja nih apa, terus apa yang dia susah, terus ini ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ya selain itu apa, pendekatan, artinya ya salah satunya supaya kalau dia butuh apa-apa minimal dia ingat saya dulu lah di toko saya Pak Kimia ini, butuh apa-apa ini nih, wah orangnya enak lah diajak ngobrol lah gini nih, terus dia kalau bertanya apa-apa dia bisa bantu ini kita cariin apa namanya, bantu cari solusi. Kadang-kadang ada orang tanya sama saya Pak, barangnya saya nggak ada, saya kasih tahu ya coba Bapak kalau spesifik begini coba Bapak cari di kota, di jalan ini, cari situ, memang agak jauh tapi pasti mahal, saya bilang pasti mahal Pak, saya bilang cuma ya kan Bapak butuh, ya kan itu barang pasti berguna banget, ya mau nggak mau lah kalau memang butuh banget gitu loh Pak. Nah kadang-kadang seperti itulah Pak. Iya, iya. Jadi saya kita nggak cuma menjual apa sebuah produk, tapi kita menjual apa yang jadi value-nya kita ya Pak ya, buat orang lain Betul, Pak ya. iya, ya ya seperti kayak Coach Michael pernah saya ajarin begitu, ya benar istilahnya kita jangan langsung tahu-tahu ketemu nih saya mau jual barang ini nih, apa saya mau nawarin barang ini nih gini nih hari ini. eh Kalau pas ketemu orangnya memang butuh dan yang jual cuma kita kita sendiri, ya mungkin bisa Pak. Tapi Hmm. ketika kita menjual barang yang orang lain ada juga jual, terus kita nawarin seperti itu, ya yang ada nggak dilirik lah orangnya, ya nggak mungkin kitanya nggak dilirik Pak sama sekali gitu loh Pak. Tapi ketika dia sudah kenal apa-apa, kita tidak punya barangnya pun malah dia usahakan supaya kamu pergi cariin deh buat saya deh, udahlah tolonglah. Kalau dia udah nah, sampai istilahnya saya pernah bilang, aduh, saya males nih, udah saya bukan malas, maksudnya saya bilang, aduh, ya walaupun saya tolak halus Pak sebenarnya kan istilahnya, udahlah, saya kasih tahu tempat nyari ini, udahlah saya repot lagi nih, udah ambil ini, cariin deh, ambil deh itu, nanti saya beli gini, nanti mahal enggak, maling mahal berapa sih, beda berapa sih, udahlah yang penting ini saking istilahnya kalau kita udah cukup akrab ya, kenal Pak, itu. Jadi itu ya yang saya pegang sampai hari ini, prinsip seperti itu Pak, yang menurut saya masih apa ya, teknik ini masih efektif ya Pak ya untuk dikerjakan begitu. Betul, betul. Ini kita juga nyapa juga nih Pak, teman-teman yang ada nih. Tadi ada Bu Yuliana Lini, Pak John, Oh ya, terus ada apa? Pak Priyadi, ada ya ada Kok Agus nih. banyak nih. Wah, ini teman-teman di
kelasnya Coach Michael ada juga nih masuk semua nih, ada Pak Agus juga, terus yang di atas atas banyak sekali nih Pak yang join nih. Ada dari PMP Bunga Mas nih, eh, Aduh, terima kasih. eh, Pak Lukman, itu semuanya, Pak Robert, Pak Suhendar. Wah, terima kasih banyak nih, banyak yang join. Jadi banyak hal manfaatnya yang kita dapetin ya Pak ya. Nah, ini saya takut terputus Pak, untuk Oke, Pak. Instagram live-nya kita sudah sekitar 5 menit lagi. Nah, mungkin saya Oke, Pak. ini Pak, untuk pengusaha muda, ya, muda yang mungkin Iya, di Pak. seperti tadi, kalau saya lihat kan Bapak merintis dari usaha dari nol, di tempatnya juga tempat yang bisa dibilang tempat yang terlalu mudah ya dijangkau juga, Iya. daerah benda ya. Terus kemungkinan banyak kan sekarang juga pengusaha-pengusaha muda juga satu masalahnya adalah mereka nggak punya modal terlalu besar juga sebenarnya untuk memulai usaha ya kan Pak. Apalagi kalau bisa dibilang kita mau buka usaha, pinjam uang sama udah itu. Nah, ada tipsnya nggak, ada triknya nggak Pak untuk pengusaha muda yang baru mulai, nah terutama yang ingin apa Kalau menurut saya, Pak, begini, Pak. Sekarang ini kan boleh dibilang cukup maju lah teknologi, Pak ya. hmm, Nah, yang utama itu yang penting menurut saya adalah kita skill, Pak. Skill kita tingkatkan dulu, Pak. Jadi kan banyak nih seperti kayak tanya mentor, terus banyak juga kayak Kotomi, Pak Anton Teddy, itu kan sering tuh mengundang orang tuh share itu ilmunya tuh banyak banget itu saya lihat tuh bagus banget tuh Pak. betul Itu. Kedua Pak, mungkin karena yang tadi bilang kita punya keterbatasan, ya mungkin bisa juga coba-coba bisnis yaitu misalnya kita jadi reseller dulu Pak. Itu kesempatan itu saya rasa juga cukup lumayan dan saya terus terang aja juga senang Pak yang model seperti itu. Artinya sambil belajar siapa tahu sambil bisa menguasai dan juga menghasilkan Pak. Sambil istilahnya mencari relasi Pak, memperbanyak relasi sambil juga istilahnya melihat, mensurvei apa yang passionnya kita yang akan kita kerjakan, artinya prospeknya Pak. Intinya sih seperti itu sih kalau menurut saya pribadi ya Pak ya. betul betul Pak. Iya. Berarti istilahnya nggak usah takut untuk memulai usaha ya Pak ya. Tapi melihat Betul Pak. kira-kira membutuhkan di bidangnya apa gitu ya Pak ya. Oh iya Pak, satu lagi Pak, yang seperti Kotomi Wong kasih tahu saya juga, jadi yang penting itu Pak komunitas kita Pak. Oh iya, betul. Kalau komunitas kita misalnya kayak Bapak, maksudnya tuh komunitas yang jelek-jelek semua Pak, negatif-negatif semua, itu membuat kita down Pak. Tapi ketika komunitas kita positif semua Pak, walaupun dalam situasi seperti ini, kita yakin gitu loh, ada keyakinan yang kuat untuk bisa survive, bisa maju. Nah itu yang saya rasakan sampai hari ini juga, saya makanya terus terang senang suka itu komunitasnya yang kayak bonus matrix itu ya dari Coach Michael ya. Itu positif semua Pak. Artinya memandangnya itu walaupun kita tiap hari melihat berita, waduh ini gimana ini, tapi kok memandangnya ini pasti ini seperti kayak 2 hari atau 3 hari atau minggu depan nih udah beres nih, kita udah bisa mulai lagi nih, kita sekarang nih prepare diri terus nih gitu loh. Nah itu yang penting komunitas Pak. Kalau menurut saya ya Pak ya. Betul, 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 Pak. Jadi apa namanya komunitas itu betul, Pak. Saya sendiri juga uh, merasakan hal yang sama. Nah, ini tinggal sudah dapat informasi nih, tinggal 20 detik lagi. Jadi terima kasih Oke Pak. untuk Oke Pak. pengalamannya, Ya. sharingnya semuanya. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman semuanya
yang sedang mencari ilham untuk usaha. Terima kasih ya Pak ya. Oke.